Baik saudara-saudara, berdasarkan perhitungan suara terbanyak, maka yang terpilih menjadi kepala desa dusun gaib ini adalah Pak Juanda. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Bangsat, kalian malah memilih dia daripadaku. Kalian semua tahu, aku bisa saja menguasai kampung ini tanpa kalian. Awas kalian. Hah? Danu, sabar. Bagaimana kalau kau menjabat menjadi wakilku saja? Apa? Kau menghinaku? Kau ingin menginjak-injakku dengan menjadikanku bawahan? Hah? Bukan begitu, Danu. Bukankah kau ingin jabatan di kampung ini? Iya, tapi bukan menjadi bawahanmu. Aku ingin berkuasa di kampung ini. Kalau kau tidak ingin menjadi wakil Pak Anda, sudah pergi sana. Iya, pergi sana. Pergi. Awas kalian ya. Aku akan buat perhitungan dengan kalian. Bagaimana ya caranya menguasai kampung itu? Kalau tidak ada yang membantuku, pasti sulit. Aku memang punya ilmu untuk merubah seseorang menjadi pengikut setiaku. Tapi dengan badanku yang kurus begini, pasti sulit menangkap mereka. Aku ingat di Lembah Kangkung ada si Bandul. Akan kuminta dia untuk membantuku. Lagi pula, dia pernah berhutang budi padaku waktu aku bertapa mencari ilmu. Tiba-tiba dia muncul dengan kaki yang bengkak. Lalu kuobati. Pasti dia mau. Ya. Tunggu kau Bandul. Aku akan ke sana. Di mana kau Bandul? Biasanya engkau di sini. Ada Tuan Danu. Ada apa gerangan Tuan kesini? Bandul, aku butuh bantuanmu. Aku ingin menguasai kampung gaib dengan mencalonkan diri menjadi lurah di sana. Namun aku kalah. Aku minta kau membantuku untuk menangkap warga agar mereka semua bisa kurubah menjadi pengikut setiaku. Karena Tuan Danu telah membantu saya mengobati kaki saya dulu, maka akan saya coba membantu Tuan semampu saya. Terima kasih Bandul. Ayo sekarang kita berangkat. Apa yang kau lakukan? Akhirnya kau ketangkap juga Anda. Akan kurubah kau menjadi pengikut setiaku. Untuk warga yang lainnya, nanti saja kita tangkapnya Bandul. Baik Tuan. Ayo kita masukkan dia ke penjara dulu. Baru kita tangkapin lagi warga lainnya. Danu, jangan kau lakukan ini. Kau akan mendapat hukuman adat. Aku tak peduli. Selama semua warga dalam genggamanku, hukum adat itu tidak berlaku. Ayo Bandul, kita berburu warga lagi. Baik Tuan. Jangan Danu, aku mohon, jangan kau rubah warga kampung ini. Danu, kau sungguh keterlaluan. Baiklah, akan aku minta bantuan kepada dunia luar. Semoga saja mereka dapat menolong kampung ini.
Pi, udah maghrib nih. Cari masjid yuk. Sholat maghrib dulu. Nanggung, Dul. Nanti kita sholat maghribnya di rumah aja. Lah, bisa-bisa sampai rumah Isya ini mah, Pi. Ya udah, gua ngebut dah. Pegangan lu ya. Pi, lihat tuh jalanan. Sepi banget ya. Padahal kan barusan azan maghrib. Lah iya, jangan-jangan kita nyasar nih, Dul. Bentar deh, kita berhenti dulu. Kayaknya beneran deh ini jalannya, Dul. Tapi kok sepi ya? Biasanya kan kita lewat di mari, rame melulu nih jalan. Iya, Pi. Kagak biasa-biasanya kayak gini. Ya udah, Dul. Kita lanjutin aja deh jalannya. Mungkin pada sholat maghrib kali. Ayo doh, iya kali. Lah, malah hutan, Pi. Gimana nih? Waduh, iya ya. Daripada kita berhenti di mari, nanti ada begal. Lebih baik kita nyari orang atau penduduk aja deh, Dul, di depan. Kita tanyain mereka, minta arah jalan. Apa kagak bisa lihat peta di HP lu aja, Pi? Sama aja, Dul. Lihat HP kan mesti berhenti. Gue takut begal kalau berhenti di mari. Ntar aja di depan. Siapa tahu ada orang atau penduduk. Iya deh kalau gitu. Nah, apa gue bilang? Bener kan? Ada kampung. Kita cek dah peta di HP, Dul. Gimana, Pi? Di mana kita sekarang? Kagak ada sinyal, Dul. Peta di HP ini jadi nge-lag. Titiknya malah di tempat yang jalannya rame tadi, yang kita lewatin. Jadi sekarang kita nggak tahu dong ada di mana. Ya begitulah. Ya udah, kita lanjutin aja yuk perjalanannya. Kali aja di depan ada orang yang bisa kita tanyain. Ayo deh. Buset, dari tadi kita lewatin kampung ini, kagak ada seorang penduduk pun yang kelihatan. Kayak kampung mati jadinya. Lah, Pi, kita dikejar siluman. Hah? Ah! Wow. Madep kipe dah. Dari semalam sampai mau sore gini baru selesai kita gong diperiksa. Iya bang, sama juga ya. Bener-bener dah nolongin orang bikin capek gong. Biar capek pan, pahalanya gede bang. Lagian, mayan bang, kita bisa nginep di mari semalam daripada kita pulang. Ayo, nanti malah ketemu yang macem-macem. Iya sih. Perut udah keloncongan nih. Cari makan yuk. Sekalian bentar lagi pan asar. Nyari musola atau masjid buat sholat. Baru dah OTW pulang ke rumah. Sip dah, mayan bisa makan kikil. Lu mah kalau soal makan aja sip aja. Soal perut mah siapa yang kagak sip bang? Alhamdulillah kenyang juga nih perut. Dari pagi kagak makan apapun. Di kantor polisi juga kagak dikasih apa-apa. Dikasihnya
cuman air putih doang. Apa kagak ada makanan buat tamu? Nah, lu kira kita presiden apa pakai dijamu segala? Lagian pakai duit siapa jamu tamu? Masa pakai duit Pak Polisi tadi? Ah, lu ade-ade aja. Kalau tadi ketemu Pak Heru pasti dikasih kali Bang. Sayangnya sih tadi kagak ada. Ya, lu jangan ngarep dikasih orang melulu dong. Tiap makan aja lu gue kasih. Sekali-kali lu ngasih orang gitu, biar pahala lu nambah banyak. Ya udah, yuk kita pulang. Nanti keburu maghrib. Ayo dah. Bang, ngomong-ngomong, cewek yang kepalanya hilang itu siapa tadi Bang, waktu kita diperiksa? Kata polisi sih, tuh cewek habis diputusin cowok nih. Jadi waktu nyebrang dia mungkin bengong. Itu kata Pak Polisi waktu nyelidikin pacarnya cewek itu. Kagak lihat kanan kiri berarti tuh cewek Bang, main nyebrang aja. Nah itu, jadi kagak fokus karena pikirannya kalut. Iye, nyetir juga kan harus fokus, jangan sampai pikiran kita kalut. Nah, pas tuh Gong. Bang, bentar lagi maghrib, nyari masjid atau mau sholat dulu yuk. Kita sholat maghrib dulu. Siap Gong, lu juga kasih tahu gue kalau lu lihat. Soalnya gue juga fokus liatin jalan. Waduh Bang, dari tadi ayo belum lihat ada masjid atau musola. Gimana nih? Ntar malah ketelatan, malah udah masuk isya lagi. Gimana? Sabar Gong, kita fokus aja coba lihat di depan. Mungkin bentar lagi ketemu masjid atau musola. Duh Bang, mana musola atau masjid nih? Kagak ada dari tadi kita jalan. Ini mah udah masuk isya dah. Ya terpaksa dah, kita jamaah aja ntar Gong. Kita OTW aja langsung pulang. Bang, tapi ada yang aneh nih. Coba deh abang perhatiin. Jalanan langgeng gini, kagak ada satu kendaraan pun. Nah, ya juga Gong. Kenapa tiba-tiba jadi sepi begini? Mending abang berhenti dulu dah. Lihat peta di HP abang. Ayo takut kita nyasar Bang. Iya dah. Gimana Bang? Kita ada di mana sekarang? Kacau dah, sinyalnya kagak ada Gong. Jadi titiknya ada di musola waktu kita sholat asar tadi. Waduh, terus kita gimana Bang? Ya udah, kita lanjut aja Gong. Nanti kita tanyain arah pulang kalau ada orang di depan. Iya dah. Malah kita masuk hutan Bang. Jangan-jangan kita nginjek oyot mimang lagi dah. Muke gile, lu jangan nakut-nakutin gitu dong Gong. Biarin dah, gue tancap gas. Bismillahirrohmanirrohim. Pegangan Gong. Ingat Bang, tetap fokus. Gimana mau fokus Gong kalau lu takut-takutin? Biar dah Bang, ayo yang nyetir kalau abang kalut pikirannya. Ntar dah Gong, kalau kita udah keluar dari hutan ini. Sabar Bang, sabar. Alhamdulillah, akhirnya
udah keluar juga kita dari hutan itu. Alhamdulillah. Gimana bang? Jadi gantian nyetirnya. Iya dah, daripada gue kagak fokus, nanti malah kenapa-napa lagi di jalan. Nih Gong, Bang, ada yang aneh dah sama nih tempat. Perasaan pan tadi maghrib. Palingan kita sampai mari masih isya. Tapi kenapa kayak udah tengah malam Yi? Terlalu sepi nih tempat bang. Lihat dah tuh rumah-rumah. Kagak ada seorang penduduk pun yang kelihatan dan beraktivitas. ah lu jangan nakut-nakutin gue lagi dong Gong. Barusan kita keluar dari tuh hutan. Masa mau ada masalah baru lagi? Ya udah, nih lu yang bawa motor sekarang. Supaya enak, gini aja dah Gong. Kita cari warung di kampung ini. Pasti pan ada tuh yang jagain. Kita tanyain dah dia kemana arah jalan ke kampung Tumaritis. Sepakat bang. Daripada kita makin tersesat di tempat ini, bisa gaswat dah ntar. Hah, mana gue pernah masuk ke negeri para pemuja lagi. Malah kayak kejadian begini lagi. Mudah-mudahan aja enggak bang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh ada warung Gong. Alhamdulillah, berhenti Gong. Siap bang. Nih sih Pak, Aye sama adik Aye nyasar ke tempat ini Pak. Boleh tanya arah ke kampung Tumaritis kemana Ye? Mau pesen apa bang? Kita nggak mau pesen apa-apa pak. Kita cuman mau nanya kemana arah jalan ke kampung Tumaritis. Mau pesen apa bang? Buset nih Bapak, ya udah dah, Aye pesan kopi panas 2 gelas. Tapi setelah itu tunjukin arah jalan ke kampung Tumaritis Ye. Ya udah Gong, kita tunggu aja bentaran. Bikin kopi juga paling lama 15 menit. Paling enggak, ntar kita dikasih unjuk sama tuh bapak. Jalan ke arah kampung Tumaritis. Bang, mana 15 menit? Udah hampir 1 jam nih kita nunggu di mari. Tuh bapak-bapak belum nongol-nongol juga nganterin kita kopi. Iya juga Ye. Ya udah, kita samperin aja yuk Gong ke dalam. Biar kita tanyain dia di dalam. Siap dah bang. Assalamualaikum, Pak. Pak, Is there anyone here, mister? lu adik-adik aja. Orang kampung mana ngerti bahasa gituan, Gong. Hehehe, mau ngetes hasil belajar paket C kemarin bang. Biar kagak lupa. Itu dia. Ngapain ye? Dia di situ? Mungkin lagi nyuci piring kali bang. Ya, lu adik-adik aja. Nyuci piring sampai sejam. Pak, maaf. Apa bapak baik-baik aja? Gimana pak? Arah jalan ke kampung Tumaritis kemana ye pak? Ke sana. Hah? Setan! Bang tungguin aja. Buset, mukanya tuh bapak-bapak hancur. Gue sih kagak takut, cuma geli. Waduh, kacau kalau begini mah bang. Sekarang kita mesti kemana nih? Udah, kita jalan aja dulu Gong, sambil nenangin hati. Hah? Gong, ada siluman ngejar kita. Hah? Pegangan bang.
kok. Waduh, Bang, ini aja udah masuk semak-semak. Ah. Ini Tuan. Tolong Tuan, jangan saya. Iya, berubah kau. Beh, gimana kabarnya si Petruk sama Bagong ye? Kenapa sampai sekarang belum kelihatan batang hidungnya? Udah 2 hari gini nggak ada juntrungannya. Kemarin sih dia telepon Reng. Katanya lagi di kantor polisi. Nyerahin kepala perempuan yang ketabrak di jalan. Katanya sih udah 2 minggu kagak ketemu. Berkat ajian yang gue kasih. Alhamdulillah bisa mereka temuin. Wah gitu ye. Alhamdulillah dah kalau begitu. Oh iya Reng, ntar tolong lu anterin telur 10 kilo, beras 2 karung ke rumahnya Pak RT ye. Siap Beh. Aduh. Aduh. Hah? Waduh, Dul, kenapa bisa sampai mari lu? Gimana kabarnya Warmat? Alhamdulillah, Warmut baik-baik aja bang. Ceritanya, kemarin gue sama Opi lagi pulang belanja spare part HP di kota. Tapi pas pulangnya sampai maghrib di jalan. Rencana mau maghriban di rumah. Tapi tahu-taunya gue sama Opi udah sampai di kampung ini. Iya bang, kira-kira kenapa ya kita bisa sampai di sini bang? Mungkin kita semua nginjek oyot mimang, Bang. Iya kali ye. Soalnya waktu aja sama Bagong dulu nginjek oyot mimang juga diputer-puterin dan gak sampai-sampai rumah. Tapi kan itu nggak masuk ke kampung gaib kayak kita bang. Kalau sekarang kita masuk ke kampung gaib. Bukan karena oyot mimang, tapi karena saya sengaja membuka portal itu. Sebab dusun ini butuh pertolongan orang dari luar dusun. Hah? Madek kipe. Kalau gitu, Bapak yang bertanggung jawab. Pulangkan kami sekarang juga. Atau? Sebelumnya, saya mohon maaf sebagai warga dusun ini. Hampir semuanya dirubah oleh Pak Danu agar menuruti kemauannya. Mukanya juga menjadi menakutkan. Pak Danu adalah lawan saya saat saya dan dia mencalonkan diri menjadi kepala dusun di kampung ini. Namun ternyata warga kampung ini lebih memilih saya menjadi kepala dusun. Sebab itulah dia marah lalu ingin menguasai kampung ini dengan ilmu hitam yang dia miliki.
Lah, Bapak kan jin, tentunya punya ilmu juga buat melawan dia. Betul sekali. Tapi ilmu yang saya miliki jauh dengan ilmunya Pak Danu. Ilmu yang saya miliki pun ilmu putih. Tidak saya pergunakan untuk berbuat kejahatan. Jadi saya meminta pertolongan kepada Kisanak. Waduh, kalau gue kagak bisa apa-apa, Pak. Apalagi gua. Kalau disuruh benerin HP sih, gua bisa, Pak. Bang, gimana kalau kita gunakan ajian kepekaan untuk memanggil Babeh Semar sama Bang Gareng? Siapa tahu Babeh bisa menolong warga kampung ini. Apa bisa ya? Mungkin bisa sih. Gimana Kisanak? Kalau Babeh kami, Babeh Semar ada di sini, kemungkinan bisa, Pak. Tapi kalau kita belum sampai ilmunya untuk melawan Pak Danu, kalau melawannya pasti akan kalah. Tolonglah Kisanak. Lihatlah warga sini. Semuanya seperti kampung mati. Dicoba aja dulu lah, Bang. Baiklah, Pak. Akan kami coba panggil Babeh Semar kemari. Sebab kami baru diajarkan ilmu kepekaan. Dengan ilmu ini, kami akan coba memanggil beliau. Tapi kami mesti berdiam diri seperti tertidur. Kalau Pak Danu kemari, tolong cepat bangunkan kami ya, Pak. Nanti dia curiga. Baiklah Kisanak. Semoga saja bisa. Perkenalkan, nama saya Juanda. Kisanak boleh panggil saya Pak Anda. Kisanak, siapa namanya? Saya Adul, Pak. Dan ini Opi, teman saya. Kalau Aye Petruk, Pak. Dan ini adik Aye, Bagong. Ya udah, ayo Gong. Mudah-mudahan bisa ya, Pak. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Gong, sekarang gimana? Sebentar, Bang. Bang, tadi Aye lihat bayang-bayang Babeh di warung dan berubah menjadi cahaya. Coba abang lihat deh, tuh dia cahayanya. Persis seperti ilmu kanuraganya Babeh. Pasti itu Babeh. Kita ikutin aja yuk. Kalau bukan, gimana Gong? Kemarin abang yang negesin Aye. Kalau Aye nggak percaya sama penglihatan Aye, masa sekarang abang ragu-ragu? Hehehe, iya juga ya. Ayo dah. Reng, gimana? Udah lu anterin semuanya pesanan Pak RT? Beres, Be? Wah, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa juga sampai warungnya Babeh mengikuti cahaya itu, Gong. Pan, bener apa kata Aye, Bang? Hehehe, iye. Kita jadi lebih peka sekarang ya, Gong. Ya udah, kita kasih tahu aja mereka sekarang, Gong. Lu kasih tahu Babeh, biar gue kasih tahu si Gareng. Siap, Bang. Reng, lu denger gue kagak? Tolongin gue. Gue sama Bagong ada di dusun gaib. Reng. Be, tolongin Aye. Aye sama Bang Petruk ada di dusun gaib. Dan mereka butuh pertolongan, Be. Gong, mereka kagak bisa denger kita kok, ye. Gimana nih sekarang? Iya, Bang. Aduh, gimana nih? Mungkin karena kita nggak kasat mata kali, Bang. Jadi nggak bisa menyentuh mereka. Hah? Ada apa, Be? Ada Pak Danu. Dul, Pi, kamu cepat bangunkan Bang Petruk sama Bang Bagong. Biar saya yang mengalihkan Pak Danu. Baik, Pak. Ayo, Pi. Sekarang waktunya kau beserta mereka-mereka yang akan kurubah menjadi budakku. Tunggu, ingatlah Danu, apa yang kau perbuat ini bisa membahayakan warga kita. Mereka seperti mayat, tidak punya perasaan dan pikiran. Bang Petruk, bangun, Bang. Bang Bagong, bangun, Bang. Hah? Sialan lu, Dul. Gue belum sampai ngasih tahu Babeh.
lu udah bangunin gue aja. Gimana sih? Iya nih, kita sih sampai ke tempat Babeh Dul, tapi belum bisa ngasih tahu ke mereka-mereka. Waduh, gimana nih? Pak Danu udah datang kemari soalnya bang. Iya bang, kan abangnya yang bilang kalau Pak Danu kemari suruh bangunin abang. Gak ada angin, gak ada gempa. Tiba-tiba aja gelas gue jatuh, Reng. Firasat gue ada yang gak beres sama Petruk dan Bagong. Lu tutup warung deh, Ye. Kita coba pakai ajian kepekaan ini di dalam warung aja. Siap, Beh. Sekarang gimana, Beh? Lu meditasi sekarang. Nanti lu gue arahin di ruang hampa aja. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, Beh. Bismillahirrohmanirrohim. Benar juga firasat gue. Reng, lu lihat dua cahaya itu. Itu adalah energi yang tertinggal dari si Petruk sama si Bagong. Sekarang kita ikutin aja energi itu sampai mana. Iya, Beh. Masya Allah, baru pertama kali ini gue di ruang hampa. Ternyata begini ya bentuknya. Kita udah sampai, Reng. Hah? Itu si Petruk sama Bagong. Truk, ngapain lu di sini? Hah? Dia nggak bisa gue tepok. Ya iyalah, lu pan kagak kasat mate. Jadi mereka juga nggak bisa lu sentuh. Dan nggak tahu lu juga, Reng. Tapi waktu Petruk sama Bagong mau ngasih tahu kita, kenapa dia bisa jatuhin gelas, Beh? Kayaknya waktu itu Petruk sama Bagong keburu dibangunin sama Adul dan Opi, Reng. Tuh lihat, ikan. Jadi gerakan spontan itu menciptakan energi sendiri yang bisa menggerakkan benda-benda yang disentuhnya dengan sekejap. Makanya waktu kita masuk ke ruang hampa, Petruk sama Bagong udah kagak ada tadi. Iya juga sih, berarti mereka kayak tertidur gitu ya, Beh. Wah, bahaya juga ya kalau sampai raga kita kenapa-napa, Beh. Kalau warung kebakaran, raga kita juga ikut kebakar dong, Beh. Hus, jangan berpikir yang enggak-enggak lu, Reng. Lagian, panasnya kulit pasti akan membangunkan kita, Reng. Yah, kayak waktu Adul sama Opi ngebangunin Petruk sama Bagong lah tadi. Bandul, cepat bawa Pak Anda. Kita akan rubah dia menjadi pengikut setiaku. Waduh, jangan, Pak. Ah, diam kau. Nanti setelah ini giliranmu. Celaka 12 dah, Bang. Babe Semar belum bisa kita kabarin. Malah bentar lagi kita mau dibuat kayak zombie. Gimana nih? Iya bang, aduh, mana gue belum kawin lagi. Ye, itu sih sama kayak gue, Pi. Reng, gue akan coba rasukin si Adul pakai ajian Rogo Sukmo. Mudah-mudahan dengan cara begini kita bisa tolongin mereka. Wah, Aye bisa juga dong masukin raganya si Opi buat bantuin mereka, Beh. Belum bisa, Reng. Ajian Rogo Sukmo ini di atas ajian kepekaan yang gue kasih. Ilmu lu belum cukup. Nanti kalau siap, lu semua gue kasih ujian kenaikan tingkat lagi dah. Yah, terus Aye bantuinnya gimana, Beh? Tenang aja, waktu gue merogoh Sukmo kasih Adul, gue tetap bisa kok melihat lu. Karena roh gue hanya mengendalikan tubuhnya Adul. Sedangkan rohnya Adul gue tidurin buat sementara. Sip, beres dah, Beh. Wow. Hah? Lu kenapa, Dul? Kenapa lu Dul? Dul, bangun. Lu bertiga tenang aja. Ini gue, Babe Semar. Hah? Babe? Alhamdulillah. Babe kok tahu kita di mari? Iyalah, waktu lu berdua dibangunin Adul dan Opi, gelas gue jatuh. Dari situlah gue ikutin energi lu sampai mari. Alhamdulillah. Terus Bang Gareng ikut juga, Beh. Ada, tenang aja. Terus sekarang gimana, Beh? Habis ini Pak Danu akan merubah kita jadi zombie. Lu bertiga tenang aja. Nanti kita akan melarikan diri dari sini.
Lihat lawan gue di pemilihan kepala dusun kemarin. Udah gue taklukin. Sekarang giliran lu semua. Sekarang waktunya. Siap. Terima nih. Sekarang semuanya lari. Ayo Gong, Pi. Aduh, sialan. Gue terkecoh. Hah? Lu kenapa jatuh juga? Hah? Aduh, orang tadi bisa mengeluarkan energi cahaya, Tuan. Saya sampai tergeletak kena energi itu. Tak disangka, orang dengan tampang blow-on itu jago juga. Baiklah kalau begitu. Semua pengikutku kejar keempat orang itu. Gandul, kau juga cepat kejar mereka. Siap, Tuan. Semua warga kampung cepat kejar, tangkap sampai dapat. Wah, Cepat, gue akan buka pintu gerbang dusun gaib ini supaya kita semua bisa keluar dari tempat ini. Waduh, Beh, motornya gimana? Bisa-bisa ketempuan ntar. Diomelin sama Pak RT kalau ditinggal di mari. Iya, Beh. Motor gue juga masih di sini, tapi kita nggak tahu disembunyiin di mana, Beh. Iya, Beh. Soalnya kita waktu dimasukin ke penjara di gua itu udah dalam keadaan pingsan. Reng, lu cari tempat yang aman buat kita sembunyi. Karena Lupan kagak bisa dilihat mereka-mereka. Siap, Beh. Gue mesti cepat-cepat nih mencari tempat yang aman di sini, atau mereka akan keburu ketangkep warga mari. Gimana, Beh? Gareng, udah datang belum? Udah lama banget nih kita sembunyi di sini. Mana tuh zombie mondar-mandir melulu lagi. Belum, Truk. Lu sabar aja. Untuk sementara kita sembunyi di mari aja dulu sambil menunggu si Gareng. Lama-lama mah kita bisa ketahuan, Beh, kalau sembunyi di sini. Hah? Beh, kita ketahuan. Hah? Lari. Kan kita ketahuan. Kita sembunyi di rumah itu aja. Mudah-mudahan aman di sana. Pintunya terkunci kok, Beh. Ada yang aneh. Coba kita ketuk aja, Truk. Permisi, Pak, Bu, tolongin kami. Kami dikejar warga yang sudah dirubah Pak Danu. Masuk, buruan Bang. Ya udah, buruan, semuanya masuk. Tong, kenapa lu sembunyi di mari? Untung aja lu belum dirubah jadi zombie sama Pak Danu. Iya Bang, waktu kedua orang tua saya ditangkap Pak Danu, saya pun melarikan diri dan bersembunyi di rumah ini. Perkenalkan, nama saya Dama Bang. Nama gue Bagong, Tong. Ini abang gue, Petruk. Ini babe gue, temen gue. Gimana sih? Ini Adul, raganya lagi dipakai babe gue, babe Semar. Dan itu si Opi. Wah, bisa gitu ya Bang? Iya, Tong. Insya Allah babe gue ini yang bakalan bantu warga kampung sini dari perbuatan jahatnya Pak Danu. Raganya babe lagi di alam nyata. Babe Semar kemari karena gue sama Bagong panggil. Jadi jiwanya masuk raganya Adul buat nyelamatin kita-kita.
enak juga sih Adul bisa tertidur, nggak ngerasain ketakutan kita sekarang ya Bang. Iya Pi, lagi ngimpi kali dia sekarang. Coba, raga gue juga bisa dimasukin Abang Gareng. Gue pasti juga lagi mimpi indah kali sekarang. Iya, tapi dia ilmunya belum sampai sono, Pi. Ya, anggap aja sekarang lu lagi tidur, terus mimpi di alam lain, Pi. Iya, mimpi buruk ini mah Bang. Udah, sekarang Pan aman di mari. Sambil nungguin Gareng, gue mau tanya sama lu Dam. Lu pernah lihat gak gimana caranya Pak Danu ngerubah warga sini jadi zombie? Waktu saya melarikan diri sih, dia mengubah kedua orang tua saya pakai kacamatanya, Be, sambil baca mantra gitu. Bagus, sekarang kita tahu kalau ilmu untuk merubah warga kampung ini adalah matanya si Danu. Tampaknya ini tempat gak bisa dimasukin warga sini. Bagus, sekarang waktunya gue balik lagi ke tempatnya Babe. Beh, saya udah dapet tempat yang aman dari warga kampung ini. Dan sepertinya mereka nggak bisa menyentuh tempat itu. Di mana tuh, Reng? Hah? Bang Gareng udah kembali ya, Beh? Iya, Gong. Di bukit sebelah sana, Beh, ada semacam candi tempat pemujaan warga kampung ini. Ya udah, sekarang kita ke sono aja. Semuanya kita sekarang ke candi di bukit sebelah sana. Kata Gareng, tempat itu tidak dapat disentuh oleh warga kampung ini. Siap, Beh. Hah? Dari mana Babe semua tahu candi itu ya? Mas, ayo, nanti keburu tuh zombie ngejar kita. Iya, Bang. Ini di tempatnya, Beh. Bagus, kita sudah sampai di mari. Semuanya sekarang bantuin gue mikir gimana caranya ngalahin Pak Danu dan mengembalikan warga kampung ini kembali seperti semula. Lu Dam, sembunyi di mari aja ya, lebih aman. Iya, Be. Beh, gimana kalau kita yang lawan Pak Danu? Babe yang lawan piaraannya. Soal lu ngelawan si Danu, gue sih sangsi. Soalnya kalau lu ngelawan si Danu, pasti dia akan ngerubah lu semua jadi zombie pakai matanya. Kalau soal piaraannya si Danu sih, gue bisa tanganin. Gimana kalau kita tutup matanya Pak Danu, terus kita pukulin dia rame-rame, Beh? Usul bagus tuh, cuman nutup pakai apaan, Pi? Pakai sarung aja, Beh. Tuh, Damarpan punya sarung. Kita pinjam aja bentaran. Bisa. Ya udah, urusan Pak Danu lu yang tanganin ye. Jangan lupa, lu juga harus hati-hati sama warga yang udah dia rubah jadi zombie. Soal piaraannya, biar gue yang tanganin. Reng, lu bantuin gue ngawasin piaraannya Danu ye. Lu kasih tahu gue gerak-geriknya, biar gue musnahinnya gampang. Siap, Beh. Ya udah, semuanya, ayo kita samperin si Danu. Reng, lu awasin sekitar. Kiranya lu lihat warga zombie, lu kasih tahu ke kita. Beres, Beh. Bang, sarungnya Damar mana? Hah? Jadi lu belum minta tadi, Gong? Belum, Bang. Ayo lupa. Lah, lu gimana sih? Lu yang kasih masukan, lu juga yang lupa. Udah, biar gue yang ambil. Ada-ada aja lu mah, bisa lupa gitu. Sorry, Beh. Udah, sekarang lu turun dan nunggu di bawah aja.
semuanya ikut komando gue ya. Sip deh. Nunduk deh, semuanya nunduk. Udah pergi beh zombinya. Ayo kita jalan lagi. Mana mereka? Kenapa belum ketangkap juga? Nah, sepertinya mereka bersembunyi di tempat keramat Tuan. Tuan tahu sendiri, kita tidak bisa ke sana. Begitu pula, warga yang sudah Tuan rubah juga tidak bisa ke sana. Sialan, biar mereka pasti akan keluar juga dari persembunyiannya. Kita tunggu saja, baik Tuan. Akhirnya kita udah sampai nih truk. Gong, Pi, lu semua nanti sergap Pak Danu dari belakang pakai sarung ye, biar gue pancing Pak Danu dari depan. Siap deh. Beres, Beh. Woi, Danu, sungguh biadab perbuatanmu terhadap warga kampung ini. Kalau berani, lu sendirian lawan gue. Hah? Hah? Akhirnya muncul juga kau. Hahaha. Buat apa aku melawanmu kalau aku punya pengikut yang setia? Hahaha. Woi, para pengikutku, cepat tangkap orang blow on itu. Reng, siap-siap. Lu jadi mata kedua gue. Beres, Be. Kau juga Bandul, cepat tangkap dia sebelum dia kembali ke tempat keramat itu. Baik Tuan. Hahaha. Sekarang akulah penguasa kampung ini. Hahaha. Sekarang waktunya Gong, Pi. Sial, siapa kau? Banyak bacot lu. Rasain nih. Terima nih. Rasain nih. Bagus. Sekarang kita bawa Pak Danu ke tempat aman, Gong, Pi. Iya, Bang. Terus gimana sama Bebeh, Bang? Babe pasti bisa mengatasinya, Pi. Tenang aja. Bang, sebagian warga yang gak ngejar Babe Semar ngelihatin kita tuh. Wah, iya juga ye. Ya udah, ayo buruan kabur. Gong, bantuin gue bawa Pak Danu. Siap, Bang. Buruan Bang, naik.
Hahaha, rasain lu, gak bisa naik. Untung aja kita keburu sampai. Coba kalau kagak, bisa-bisa kita ditangkap tuh sama kerumunan warga. Iya bang, padahal tadi sedikit lagi ketangkep. Terus sekarang kita gimana nih bang? Kita tunggu Babe aja, Pi. Sementara kita ikat Pak Danu pakai sarung ini. Ya, mudah-mudahan aja Babe bisa mengatasi tuh makhluk piaraannya Pak Danu. Awas Beh, dikit lagi ketangkep. Kalau gitu, udah waktunya gue ngelawan. Iya. Iya. Terima nih. Hah? Awas Beh, tuh raksasa dateng. Awas Beh. Awas Beh. Terima. Awas Beh. Sekarang waktunya. Iya. Terima nih. Bagus tuh makhluk udah musnah. Sekarang kita ke Candi Reng. Petruk sama yang lainnya pasti menuju ke sana. Soalnya itu tempat yang paling aman. Siap Beh. Alhamdulillah, Babe Semok datang juga. Gimana Peh sama tuh makhluk raksasa? Udah musnah, Pi. Lu tenang aja. Alhamdulillah. Terus rencana selanjutnya gimana, Be? Gue lihat tadi warga kampung juga belum kembali ke semula, Truk. Pasti cuman Pak Danu yang bisa ngembaliin mereka ke sedia kala. Kita bangunin dia aja, terus kita ancam supaya dia kembalikan warga sini kembali ke sedia kala. Sama sekalian kita tanyain motor lu ke dia, di mana nyimpennya. Setuju tuh, Beh. Woi, bangun lu. Woi, bangun. Hah, bangun lu. Jangan pura-pura pingsan lu ye. Aduh. Hah, kalian sialan. Aku ada di tempat ini lagi. Bandul, di mana kau? Hahaha. Biaran lu, udah gua musnahin. Jadi debu dia sekarang. Hah? Siapa kau? Tampaknya kau bukan orang biasa. Gue adalah Semar yang meraga sukma di tubuhnya anak ini. Hah? Berarti benar kau bukanlah orang sembarangan. Iye, sebab lu menculik anak-anak gue ini. Jadinya gue bertindak. Sekarang balikin enggak lo semua warga kampung ini ke sedia kala? Atau lu mau gue bikin jadi debu juga kayak piaraannya lu? Ampun Be, mereka sudah tidak bisa lagi dikembalikan ke semula Be. Ah, lu bohong. Menurut penuturan anak ini, lu rubah mereka dengan cara membaca mantra bukan? Pasti lu punya mantra juga untuk membalikan mereka semua. Betul, Be. Cepat, kembalikan kedua orang tua saya, Pak Danu. Sumpah Be, demi Tuhan. Bener-bener Dani orang.
Apa lu ingin seperti ini, ha? Ya. Hah? Iya, Be. Ampun. Sudah, Be. Semua warga sudah aku kembalikan ke sedia kala. Mana buktinya kalau mereka sudah kembali ke sedia kala? Babe dan yang lainnya silahkan ke kampung. Semuanya pasti sudah berubah. Satu lagi, kemana lu sembunyiin motor anak gue ini, ha? Di dekat goa, Be. Baiklah, sekarang kita bawa Pak Danu menuju kampung untuk membuktikan apakah benar apa yang dikatakan Pak Danu. Kalau tidak, gue mampusin juga lu, Danu. Kok, Be, sumpah. Bagus, apa yang lu omongin bener, Danu. Sekarang gue serahin semuanya ke kepala dusun ini. Pak Anda, ini tersangkanya. Terserah lu dah. Sekarang gimana hukumannya? Danu, cuman gara-gara kau kalah dalam pemilihan kepala dusun aja sampai sebegininya, Danu. Terpaksa semuanya akan saya serahkan kepada warga sini karena kau telah melibatkan seluruh warga kampung, warga dusun. Bagaimana menurut kalian? Apa hukuman yang pantas untuk Pak Danu? Mati. Jangan. Kumohon warga kampung, biarkan saya hidup. Baiklah, saya selaku kepala dusun ini menyerahkan Pak Danu ke tangan kalian semua. Silakan hukum dia menurut kehendak kalian. Tunggu, Juanda, berikanlah keringanan untukku. Kasih tahu mereka, Juanda, bujuk mereka supaya tidak menghukumiku dengan kematian. Juanda. Maaf, Danu, kelakuanmu sungguh keterlaluan. Jika kau hanya melibatkanku saja, mungkin bisa. Tapi kau melibatkan seluruh warga kampung ini. Saya minta maaf, Danu. Sekarang bagaimana? Apakah kalian langsung ingin pulang? Saya akan buka portal untuk kalian kalau kalian ingin langsung pulang. Tunggu dulu, Pak. Gue ini kan bukan Adul, tapi babenya anak-anak gue, Babe Semar yang meminjam raganya Adul. Jadi nih anak pasti waktu gue tinggalin nanti bakalan lumayan lama sadarnya. Badannya juga pasti bakalan pada sakit semua. Sebab tadi gue pakai buat bertarung ngelawan piaraannya Danu sama warga yang masih jadi zombie. Jadi kita ke rumah lu dulu aja dah buat ngeistirahatin raganya Adul. Oh, jadi kalian telah berhasil membawa Babe Semar kemari toh? Iya, Be. Ayo semuanya kita istirahat dulu di rumah saya. Luar biasa Babe Semar ini bisa mengalahkan Pak Danu dan piaraannya sendirian. Kita sudah sampai. Ayo masuk. Baiklah, sekarang gue akan meninggalkan tubuhnya Adul. Lu semua tunggu sampai Adul bangun ye. Jangan lu bangunin. Biar tubuhnya Adul istirahat dan kembali ke sedia kala. Baik deh. Pak Anda, gue pamit ye. Baik, Be.
kasih ya atas bantuannya. Iya Pak, jangan lupa tuh sama motor lu truk, Pi. Iya, Beh. Alhamdulillah, semuanya udah beres, Reng. Sekarang ayo kita pulang. Iya, Beh. Ya udah, sekarang kita ambil motor kita dulu. Yuk, Bang Petruk. Ayo dah. Tunggu, biar warga sini aja yang mengambil motor kalian. Pastinya kalian lelah dari tadi kami kejar dan menyelesaikan masalah di kampung ini. Man, Kir, kalian ambil motor saudara kita ini. Motornya ada di mana, Bang? Dekat guanya Pak Danu, Pak. Katanya Pak Danu dekat tempat penjara kita kemarin, Pak. Oh, iya. Kalian tahu kan tempatnya? Iya Pak, tahu. Baik, kami akan ke sana sekarang. Alhamdulillah, gue balik lagi ke tubuh gue. Ya udah, kita balik aja, Reng. Kita tunggu mereka di rumah gue. Sekalian lu ambil telur sama beras di warung buat makan di rumah. Pastinya lu lapar kan? Iya kok, Beh. Lapar banget kok, Aye. Iya, soalnya waktu di sana beda sama waktu di mari. Pasti sekarang kita udah di sini lebih dari sehari. Atau jangan-jangan malah udah seminggu lebih. Hah? Kurus dah gue. Aduh. Kok kepala gua pusing begini? Waduh, kita masih di sini ya, Pi. Pak Danu, gimana, Pi? Udah diberesin Tul sama Bebe Semar. Tenang aja lu. Duh, alhamdulillah. Terus, sekarang kita bisa pulang dong, Pi. Iya kan, Pi? Bisa dong. Tuh, motornya juga udah dibalikin, Dul. Iya, Dul. Udah yuk, kita pamitan sama Pak Anda. Pak Anda, kami pamit ye. Mau cepet-cepet pulang, takut kelamaan di sini. Baiklah, portal akan saya buka di jalan yang mengarah ke arah utara. Kalian ke arah utara saja ya. Nanti kalian akan tiba di kota kembali. Baik, Pak. Alhamdulillah, kita udah balik ke kota lagi nih, Pi. Udah, gue pan ke arah jalan sono, sedangkan lu ke arah sono. Kita berpisah di sini ya. Iya, Bang. Makasih ya, Bang, udah bantuin kita. Iya, sama-sama, Pi. Ya udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pi, kok badan gua kerasa capek banget begini ya? Kayak habis dipukulin sama orang sekampung. Iya, Dul. Soalnya waktu lu pingsan, Bebe Semar yang masukin raga lu dan pakai raga lu buat ngelawan piaraannya Pak Danu sama warga zombie yang dirubah Pak Danu. Hah? Yang raksasa itu, Pi? Iya, Dul. Waduh, pantesan badan gua pegel-pegel gini. Gak apa-apa lah, Dul. Yang penting kan sekarang kita bisa pulang. Soal badan lu mah, ntar kalau sampai di rumah bisa diurut. Iya, lu yang urutin badan gue ya, Pi. Hah? Aduh. Ayo kita bakar. Ayo kita bakar. Bakar. Ayo kita bakar. Bakar. Ayo kita bakar. Jangan bakar aku. Aku mohon, jangan.